kembali lagi dengan R dan A di Talks. Jadi kali ini kita bakal bahas bagaimana sih ekonomi itu berpikir dalam dunia kehidupan sehari-harinya. Jadi ekonomi itu maksudnya apa sih? Dan bagaimana kita berpikir layaknya ekonomi? Nah, ekonomi itu berusaha memahami bagaimana sih perekonomian itu bekerja dalam suatu negara atau bahkan dalam lingkup kecil. Nah, sampai hal besar seperti kebijakan pemerintah yang tadi. Nah, ekonomi itu juga disebut ilmuwan. Namun, bidang yang diteliti adalah behavior atau perilaku manusia. Yang dimana dengan memulai melihat, mengobservasi, kemudian menciptakan teori dengan dibuktikan dengan melalui data. Ekonom juga itu berpikir secara ilmiah. Pertama, mereka melakukan observasi, lalu merumuskan dengan hipotetis. Misalnya, mereka itu bisa melihat bahwa ketika terjadi penurunan harga dari kopi, penjualan akan meningkat. Karena ketika harga suatu barang itu turun, maka permintaan akan meningkat. Jika permintaan meningkat, otomatis penjualan atau supply akan meningkat. Jadi, ekonom tuh nggak nebak-nebak aja kan? Bener banget. Mereka memakai data untuk memastikan apa teorinya benar atau salah. Gue dengar-dengar di ekonomi itu sering mengasumsikan sesuatu. Kira-kira kenapa ya, Mel? Karena itu bakal ngebantu mereka buat nyederhanain masalah kompleks. Nah, misalnya perdagangan. Ekonom tuh biasanya cuman mengambil dua negara sebagai asumsi itu supaya mereka tuh langsung ke intinya dalam hal mereka membuat teorinya itu langsung ke intinya, yaitu perdagangan. Sehingga kalau untuk secara garis besar itu diasumsikan sama, misalnya antara dua negara ini dia disamaratakan dengan dua negara lainnya. Dalam kenyataannya, banyak variabel yang bisa membuat keputusan para ekonom. Dengan membuat asumsi, kita lebih menyederhanakan sesuatu yang lebih rumit menjadi yang lebih sederhana. Ekonom juga menggunakan model dasar yang kita kenal dengan circular flow diagram, yang dimana di sini disajikan bagaimana aliran uang, barang itu mengalir antara household, yaitu rumah tangga, kemudian firm atau perusahaan. Rumah tangga adalah konsumen yang membeli barang dan jasa dari perusahaan. Mereka juga menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal kepada perusahaan. Perusahaan adalah produsen yang memproduksi barang dan jasa. Mereka membayar rumah tangga untuk faktor produksi yang mereka sediakan dan kemudian menjual barang dan jasa kepada rumah tangga. Rumah tangga menghabiskan uang untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan. Perusahaan juga membayar rumah tangga untuk faktor produksi yang mereka sediakan. Itulah aliran uang. Sedangkan di aliran barang dan jasa, yaitu perusahaan menyediakan barang dan jasa kepada rumah tangga. Rumah tangga menyediakan faktor produksi kepada perusahaan. Circular flow diagram ini bersifat berkelanjutan. Artinya, uang dan barang bergerak dalam lingkaran yang terus berlangsung antara rumah tangga dan perusahaan. Jadi, uang itu terus mengalir antara rumah tangga dan perusahaan. Yap, betul sekali. Jika salah satu di antara tadi itu terhambat, maka akan terjadi pengangguran, hingga mengakibatkan circular flow ini akan terhambat. Terus, model ekonomi yang lain itu seperti apa? Ada salah satu model dari sisi produsen, yang dimana yaitu PPF atau Production Possibilities Frontier, yang dimana yaitu batas produksi maksimal, yang dimana produsen itu memiliki trade-off antara dia mau memproduksi dua barang misalnya, tapi modalnya itu terbatas tentunya, yaitu yang dimana misalnya dia mau produksi boba atau ramen, itu mereka harus mengorbankan antara mengurangi, jika ia mau memproduksi lebih banyak boba tentunya ramen itu akan dikurangi. PFF sendiri itu menunjukkan batas produksi maksimum jika semua sumber daya itu digunakan secara efisien. Jadi produsen tidak bisa sekaligus memproduksi dengan jumlah yang besar dengan dua jenis barang atau lebih banyak gitu. Harus ada pilihan dan pengorbanan. Nah, terakhir ada dua jenis pernyataan dalam ekonomi yang disebut dengan positif dan normatif. Pernyataan positif adalah fakta atau pernyataan yang bisa diuji. Misalnya, inflasi di Indonesia saat ini adalah 2,7%.
Sedangkan pernyataan normatif itu adalah opini atau rekomendasi. Seperti Indonesia itu harus menjaga inflasi di bawah 3% agar menstabilkan daya beli konsumen. Jadi kalau aku bilang boba tuh harus diturunin harganya supaya banyak yang beli. Nah, itu salah satu contoh dari pernyataan normatif, artinya diopinikan untuk sebagai rekomendasi. Artinya kita merekomendasikan agar perusahaan boba atau produsen dari boba itu menurunkan harga agar permintaannya juga meningkat. Jadi kalau kita dengar berita atau perdebatan yang terjadi soal membahas ekonomi, kita tuh bisa berpikir luas bagaimana cara ekonomi ini berpikir dari mempelajari ekonomi tersebut. Jadi, ayo melek ekonomi.